Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 mengenai cara menghitung atau mengukur entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Oke, jika teman-teman sudah mengenal hukum ke-1 termodinamika pada video saya sebelumnya, maka di video ini saya akan menjelaskan mengenai suatu hukum nol ya, termodinamika. Jadi kenapa ada hukum ke-0? Karena hukum ke-1, kedua, dan ketiga itu sudah di-establish dalam termodinamika, akan tetapi ditemukan kembali hukum yang lebih mendasar dari ketiga hukum tadi. Karena tidak ada lagi angka lebih kecil dari angka 1, makanya dipilih angka ke-0. Nah, hukum ke-0 termodinamika ini sebagai berikut. Jika ada 3 buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C, jika secara kalor benda A setimbang dengan benda B dan benda B setimbang dengan benda C, maka dapat disimpulkan bahwa benda A juga setimbang dengan benda C. Seperti itu. Nah, misalnya ada dua buah benda ya, A dengan B setimbang secara termal. Kemudian ada benda C, ya di mana benda C ini setimbang juga secara termal dengan benda B, maka dapat disimpulkan bahwa A itu setimbang secara termal dengan benda C. Oke, asas Black. Asas Black ini pada dasarnya emphasize atau menegaskan apa yang saya sebutkan barusan mengenai zero flow atau hukum ke-0 termodinamika, yaitu dalam suatu proses kalor yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diterima. Jadi jika ada dua buah benda panas, ada dua buah benda, yang satu benda panas yaitu benda yang melepas kalor, dan juga ada benda dingin di mana dia menyerap kalor, maka kalor yang dilepas oleh benda panas akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang dingin tersebut. Maka secara perumusannya adalah Q release sama dengan Q absorb, atau Q lepas sama dengan Q terima. Nah, cara mengukur suatu kalor itu kita menggunakan kalorimeter. Akan tetapi ada beberapa terminologi yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah definisi dari satu kalori. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat apapun ya, dalam hal ini air, saya fokuskan ke air, sebanyak 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. 1 kalori untuk dalam joule itu sama dengan 4,184 joule atau 4,2 joule. Kemudian kalorimeter itu adalah alat yang dapat mengukur perubahan energi, terutama energi panas dari atau menuju sistem. Oke, kita jelaskan mengenai kalorimeter. Di dalam kimia biasanya kita melakukan sebuah reaksi pembakaran seperti ini setupnya. Lalu di atas itu ada air ya, biasanya disangga dengan kaki 3 ya, dan kasa. Kemudian zat organik ini digunakan untuk memanaskan air yang di atas gitu ya. Jadi ini yang bawah ini, yang larutan berwarna hijau ini bisa berupa alkohol atau senyawa organik yang dibakar, misalkan metanol. Jumlah senyawa yang dibakar biasanya bisa ditentukan dengan cara menimbang massa sebelum dan sesudah pembakaran gitu ya, dari si spirit burnernya itu ya, dari lampu spiritusnya itu. Kemudian selama pembakaran, kalor yang dihasilkan itu digunakan untuk memanaskan air. Nah, dalam hal ini jumlah kalor yang dilepas tidak bisa kita hitung. Nah, akan tetapi keuntungannya berdasarkan asas Black tadi, kalor yang dilepas dari pembakaran ini
diterima oleh air dan digunakan oleh air untuk menaikkan temperaturnya. Ya, dalam hal ini jumlah kalor yang dapat diserap air dapat dihitung. Maka kita bisa simpulkan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh air itu jumlah yang ditangkap oleh air atau diserap oleh air itu akan sama dengan jumlah yang dilepas oleh reaksi pembakaran tadi. Nah, akan tetapi kita harus punya parameter-parameter ini untuk dapat menghitung kalor yang ada di dalam air ini. Yang pertama adalah massa jenis air, nilainya massa jenis air, volume air yang dipakai, massa air ya. Jadi ini pilihan, boleh massa jenis dan volume, nanti digunakan untuk menghitung massa atau massanya sendiri kita ketahui itu sudah cukup. Kemudian kapasitas kalor jenis ya, kapasitas kalor jenis dari si air tadi, kemudian perubahan suhu selama ini dibakar. Oke, perumusannya adalah sebagai berikut. Q atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dan M juga bisa digantikan oleh density atau rho dikali dengan volumenya, di mana Q atau Q adalah kalor dalam joule, M adalah massa air dalam gram, C adalah kapasitas kalor jenis ya, kalor jenis atau kapasitas kalor jenis dari air, yaitu 4,18 joule per gram per Kelvin. Kemudian delta T-nya itu adalah temperatur awal dan temperatur akhir, atau delta T sendiri adalah temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Ini merupakan perubahan suhu atau temperatur, boleh dalam Celsius atau Kelvin. Nah, ini kenapa dalam Celsius dan Kelvin? Karena ketika dia diselisihkan ya, atau dikurangi, itu akan sama nilainya. Tapi ketika kita mengalihkan mencari energi, ada T di situ, pakailah Kelvin ya, jadi harus konversi dulu ke Kelvin. Kalau ini tidak perlu karena selisih ya yang dipakai. Lalu rho, massa jenis air di suhu ruang biasanya sekitar 1 gram per mililiter atau 1 gram per centimeter kubik. Suhu berubah mungkin akan berubah tapi tidak terlalu banyak, jadi kita biasanya asumsikan 1. Lalu V adalah volume air di dalam mililiter. Kemudian kalor yang diterima air tadi kan kita sudah hitung dengan nilainya sebagai Q ya, atau Q. Nah, maka delta H itu dapat dihitung dengan rumus ini, negatif Q per N atau negatif Q per N. Kenapa ada tanda negatif? Karena apapun yang dilepaskan oleh ya, teman-teman bisa lihat dari dua sisi ya. Yang pertama, kalau misalkan apapun yang diterima oleh air, artinya reaksi pembakaran tadi kehilangan kalor sebanyak apa yang diterima oleh air. Jadi kita taruh negatif ya, artinya itu nilainya itu negatif apa semua yang diterima oleh air gitu. Atau dalam sisi endotermik dan eksotermik, bahwa ini adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran biasanya itu eksotermik, maka harus negatif nilainya. Itu dengan delta H-nya adalah entalpi reaksi dalam hal ini reaksi pembakaran, dalam biasanya dalam kilojoule per mol ya. Kemudian N-nya adalah mol zat yang dibakar dalam mol. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ketika dibakar, molnya adalah mol zat yang dibakar. Oke. Kemudian nah ini tadi ya, tanda negatif menandakan nilai kalor yang dilepas atau reaksi eksotermik. Nah, misalnya saya punya contoh soal sebagai berikut. Sebuah lampu spiritus berisi metanol dibakar dan panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan 200 ml air. Suhu air naik dari 25 ke 30. Massa spiritus awal adalah 48,07 dan massa spiritus akhir adalah 43,07 gram. Hitunglah entalpi pembakaran metanol tersebut. Nah, dari data-data ini dari soal ini kita dapat data-data sebagai berikut.
volume air ada 200 mili. T1-nya atau T inisialnya itu 25 derajat Celcius, T awalnya ya. Dan T akhirnya adalah T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu rho air, kalaupun teman-teman misalkan tidak disebutkan dalam soal, ambil saja nilainya 1 gram per mililiter. Kemudian massa dari metanolnya, karena di sana tidak langsung diketahui, maka kita harus hitung bahwa massa spiritus awal sebelum pembakaran dikurangi massa spiritus akhir di akhir pembakaran. Maka 48,07 dikurangi 43,07, sisanya adalah 5 gram. Kemudian Q-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus MC delta T. M-nya tidak diketahui, maka kita gunakan rho dikali V. Ya, nilai rho-nya ada, nilai V-nya ada, rho-nya kita pakai 1 gram per mililiter. C-nya ada 4,18, itu adalah tetapan. Jadi pakai terus nilainya untuk air. Lalu delta T 30 kurangi 25. Jadi hasilnya adalah 4180 joule. Ini belum per mol ya. Jadi ini masih Q yang diterima oleh air total tadi. Nah, lalu kita cari mol metanol. Mol metanol bisa kita hitung dengan masanya dibagi molar mass atau massa molarnya ya. Jadi 5 dibagi, rumusnya metanol adalah CH3OH ya, jadi H atau CH4O ya. Jadi kita masukin C-nya 1, 12 kali 1, ditambah hidrogennya ada 4, jadi 1 kali 4, dan oksigennya ada 1, jadi 16 kali 1. Jadi 5 per 3 2 mol. Dan di sini angkanya nggak bagus ya, jadi saya tulis tetap kayak gini ya, karena dalam desimal akan ada pembulatan. Oke, lalu nilai delta H-nya adalah negatif Q per N ya, jadi 4180 dibagi dengan 5 per 32 tadi. Nah, hasilnya adalah negatif 26752, 26.000 ya, 752 joule per mol. Nah, karena biasanya angkanya terlalu besar kalau dinyatakan dalam joule, biasanya kita ubah ke kilojoule ya. Untuk delta H biasanya standarnya dalam kilojoule per mol atau kilojoule. Jadi negatif 26,75 kJ per mol. Jadi inilah kalor yang dilepaskan pada saat pembakaran tersebut. Kondisinya berubah, nilainya akan berubah juga. Oke. Kemudian contoh soal kedua, ini biasanya sebuah reaksi ya. Sebuah reaksi di dalam medium air itu akan diasumsikan sama sebagai kalor yang dilepas seperti reaksi pembakaran tadi ke medium air ya. Ini ada 6,5 gram zinc direaksikan dengan larutan 250 ml CuSO4 0,5 molar. Menurut reaksi sebagai berikut, CuSO4 ditambah zinc menjadi Cu plus zinc sulfat. Suhu larutan naik dari 26 ke 32. Hitunglah entalpi reaksi tersebut. Ini airnya dikasih tahu ya, jadi ARZN 65, RCO-nya 63,5, dan AR sulfur 32, ARO 16. Teman-teman kalau data ini tidak ada, boleh nyontek ke tabel periodik. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus yang sama ya. Suhu larutan naik dari 26 ke 32. Hitunglah entalpi reaksi tersebut. Nah, AR-nya ada ya. Nah, ini berarti dari sini mol dari zinc kita bisa hitung ya, mol per molar mass ya, atau massa molar. 6,5 dibagi 65 ini 0,1 mol. Kemudian mol CuSO4 itu adalah karena dia larutan, berarti tinggal konsentrasi dikali volume, maka konsentrasinya harus dalam molar ya, jadi mol per liter, karena tadi diketahuinya mililiter, maka kita bagi dulu ya menjadi liter. 250 bagi 1000 dikali 0,5 mol per liter ya. Lalu didapatlah 0,125 mol untuk CuSO4 nya. Nah, kenapa penting dihitung ini? Untuk memastikan bahwa reaksinya itu stoikiometris atau tidak. Nah, ternyata tidak ya, tidak stoikiometris karena jumlah molnya tidak sama
karena tadi reaksinya 1:1, seharusnya mereka 1:1 juga, tapi ini ada CuSO4-nya molnya berlebih ya, 0,125. Nah, maka yang menentukan mol produk itu adalah mol dari zinc, karena ini merupakan reaksi pembatas. Gitu. Zinc adalah reaksi pembatas, maka mol produk atau zinc itu sama dengan zinc sulfat itu sama dengan mol zincnya, yaitu 0,1 mol. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai nilai mol sebagai pembagi delta H ya. Nah, lalu dari soal juga kita tahu bahwa volume airnya 2,5 ml, T1-nya 26 derajat, T2-nya 32 derajat Celcius, dan ρ-nya atau massa jenis airnya itu adalah 1 gram per mililiter. Nah, maka kita masukkan ke formula sama kayak tadi, MC delta T, M-nya diganti ρ dan V, didapat 1 kali 250 kali 4,18 dikali 32 dikurangi 26 ya. Hasilnya 6.270 joule. Lalu delta H-nya adalah negatif Q per N, ya 6270 dibagi 0,1 sama dengan negatif 62.700 joule per mol, atau setara dengan negatif 62,7 kilojoule per mol. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang menyangkut dengan topik ini atau topik lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.